Hai teman-teman, di video ini kita akan belajar cara melaporkan SPT PPh pasal 21 yang nihil atau lebih bayar secara online lewat website DJP Cortex. Simple, cepat, dan bisa dilakukan di mana saja. Apa itu SPT PPh pasal 21 atau 26? SPT atau surat pemberitahuan adalah laporan pajak yang harus disampaikan oleh perusahaan atau instansi yang melakukan pemotongan pajak dari pegawai atau penerima penghasilan. Sedangkan PPh 21 digunakan untuk melaporkan pajak atas gaji atau honorarium pegawai tetap atau tidak tetap yang tinggal di Indonesia. Sementara PPh pasal 26 digunakan untuk pegawai asing yang tidak tinggal secara tetap di Indonesia. Semua ini wajib dilaporkan melalui SPT oleh pemberi kerja. Apa yang dimaksud dengan SPT nihil dan SPT lebih bayar? SPT nihil artinya tidak ada pajak yang harus dibayarkan. Biasanya karena tidak ada pegawai atau penghasilan yang dipotong pajak di bulan tersebut. Sementara SPT lebih bayar terjadi kalau pajak yang sudah dibayarkan ternyata lebih besar dari yang seharusnya. Kelebihan ini bisa dikompensasikan untuk masa pajak berikutnya atau diajukan untuk restitusi. Nihil artinya bulan tersebut tidak ada gaji dibayarkan, yang artinya tidak ada PPh dipotong. Lebih bayar artinya perusahaan salah hitung atau kelebihan bayar. Ini nanti bisa diminta kembali atau jadi saldo di masa berikutnya. Untuk melaporkan SPT PPh pasal 21 atau 26 secara online, berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, login ke situs resmi DJP di cortexdjp.pajak.go.id. 2. Gunakan akun PIC atau kuasa dari wajib pajak badan. 3. Setelah itu, impersonate atau masuk ke profil badan usaha yang akan dilaporkan. 4. Lalu, masuk ke menu surat pemberitahuan SPT dan pilih buat konsep SPT. Yang kelima, pada pilihan jenis SPT, pilihlah PPh pasal 21 karena ini yang akan kita laporkan. Yang keenam, berikutnya itu adalah tentukan periode pajak yang ingin dilaporkan. Misalkan, bulan Januari atau Februari 2024, lalu klik lanjut. Yang ketujuh, kemudian pilih model SPT dan sistem akan otomatis membuat konsepnya. Setelah itu, ke-8, klik icon lihat untuk membuka rincian konsep SPT. 9, kamu akan melihat lampiran seperti form L1A. 10, serta form induk yang menampilkan data pajak dan kompensasi dari masa sebelumnya. 11. Kalau ada pemotongan PPh pasal 26, isi juga di bagian tersebut ya. Ke-12, selanjutnya, centang pernyataan bahwa data yang kamu isi benar, lalu klik simpan konsep dan lanjut ke bayar dan lapor. 13, ini adalah tahap akhir. Kamu harus melakukan tanda tangan elektronik, masukkan password dari sertifikasi digital, lalu klik simpan dan konfirmasi. 14, kalau SPT kamu nihil atau lebih bayar, maka akan langsung dianggap selesai dilaporkan. Tapi, kalau statusnya kurang bayar, sistem akan otomatis membuat kode billing untuk kamu bayar dulu, baru bisa dilaporkan. Setelah proses pelaporan selesai, kamu bisa mengunduh 2 dokumen penting, yaitu BPS dan SPT. Apa sih BPS itu? BPS adalah singkatan dari bukti penerimaan surat. Ini adalah tanda bukti resmi bahwa kamu sudah berhasil menyampaikan laporan SPT ke Direktorat Jenderal Pajak. File ini penting untuk arsip dan bisa jadi bukti kalau sewaktu-waktu diminta. Yang kedua adalah file SPT, yaitu isi laporan pajaknya yang tadi kamu buat dan dilaporkan. File ini bisa kamu simpan sebagai dokumentasi atau lampiran jika ada keperluan audit atau pemeriksaan. Dengan 2 dokumen ini, artinya kamu sudah sah dan resmi menyelesaikan kewajiban pelaporan SPT PPh pasal 21 atau 26. Jangan lupa untuk selalu lapor pajak tepat waktu ya, agar usaha atau pekerjaanmu tetap aman dan patuh terhadap aturan perpajakan. Halo teman-teman. Dalam video ini, kita akan membahas cara melaporkan SPT PPh pasal 21 atau 26 yang statusnya kurang bayar. Artinya, masih ada kekurangan pajak yang harus dibayarkan terlebih dahulu sebelum laporan dianggap sah.
Yuk kita mulai. Apa itu SPT kurang bayar? SPT kurang bayar artinya jumlah pajak yang seharusnya dibayar oleh perusahaan itu lebih besar daripada yang sudah disetorkan negara. Jadi, saat perusahaan melaporkan SPT PPh pasal 21 atau 26, sistem akan otomatis menghitung dan membandingkan. Yang pertama, berapa pajak yang seharusnya dibayar, dan yang kedua, berapa yang sudah disetor. Nah, kalau ternyata masih ada selisih yang belum dibayar, maka statusnya akan muncul sebagai SPT kurang bayar. Pada kondisi ini, perusahaan wajib yang pertama membuat kode billing, yang kedua melakukan pembayaran atas kekurangan tersebut, dan yang ketiga baru setelah itu SPT dianggap telah resmi dilaporkan. Kalau tidak dibayar, maka status SPT akan tetap tertahan dan tidak sah secara sistem. Jadi, penting untuk menyelesaikan pembayaran dulu agar aman dari sanksi. Berikut langkah-langkah lapor SPT PPh pasal 21 atau 26 yang kurang bayar. Yang pertama, login ke akun Cortex DJP melalui laman cortexdjp.pajak.go.id dengan akun PIC atau kuasa dari wajib pajak. Yang kedua, impersonate ke akun badan usaha yang akan dilaporkan. Yang ketiga, pilih menu surat pemberitahuan SPT, kemudian klik buat konsep SPT. Yang keempat, pilih jenis SPT PPh pasal 21. Yang kelima, tentukan periode masa pajak lalu klik lanjut. Yang keenam, pilih model SPT apakah SPT tersebut normal atau pembetulan dan klik buat konsep SPT. Yang ketujuh, setelah konsep terbentuk, klik ikon lihat untuk membuka isi SPT. Yang kedelapan, cek lampiran SPT seperti lampiran induk, lampiran form L1A, lampiran form L1B, lampiran L2, dan lampiran L3. Yang kesembilan, form induk untuk melihat detail potongan dan setoran pajaknya. Form ini menampilkan ringkasan laporan pajak bulan tersebut seperti total penghasilan bruto, penghasilan kena pajak, pajak yang seharusnya dibayar, dan pajak yang sudah dipotong atau disetor. Form ini juga memperlihatkan apakah laporan kamu termasuk SPT nihil, kurang bayar, ataupun lebih bayar, berdasarkan perbandingan antara pajak terutang dan pajak yang disetor. Kalau statusnya kurang bayar, maka kamu harus menyelesaikan pembayaran dulu agar SPT bisa dianggap resmi. Yang ke-10, jika ada PPh pasal 26, lengkapi juga datanya. Yang ke-11, tentang pernyataan, kemudian klik simpan konsep, lalu klik bayar dan lapor. Yang ke-12, lakukan tanda tangan secara elektronik seperti biasa, lalu klik konfirmasi. Jika statusnya nihil atau lebih bayar, maka langsung dianggap dilaporkan. Tapi, kalau kurang bayar, sistem akan otomatis membuat kode billing dan statusnya berubah menjadi SPT menunggu pembayaran. Langkah terakhir, bayarkan tagihan sesuai kode billing, dan selanjutnya setelah pembayaran selesai, sistem akan otomatis memindahkan status jadi SPT telah dilaporkan. Dan jangan lupa untuk mengunduh bukti penerimaan surat atau BPS dan file SPT sebagai arsip resmi pelaporan. Itulah langkah-langkah melaporkan SPT PPh pasal 21 atau 26 dengan status kurang bayar. Pastikan kekurangan pajak dibayar tepat waktu agar SPT kamu dianggap sah dan tidak dikenai sanksi atau denda. Terima kasih sudah menonton. Yuk terus belajar jadi wajib pajak yang taat dan paham prosedur.